Bab 691. Jeremy berdiri saat Anya berbicara, sosoknya yang gagah tampak tak kenal ampun saat ia berjalan menuju Corin. Tatapan mata Anya yang memerah mengikuti sosok pria itu, diam-diam berharap ia akan menamparkan Corin dengan keras. Semua orang memperhatikan dengan saksama, dan dalam hati mereka merasa bahwa putra keluarga Holden akan membela Nona Corin dan mencari keadilan. Pria itu memang mengulurkan tangannya. Tangannya yang kasar dan besar dengan lembut menyingkirkan beberapa helai rambut yang jatuh ke matanya. Suaranya yang dalam mengandung sedikit nada mencela saat dia berkata, "Bukankah sudah kubilang, jangan berkeliaran sendirian." Alis Corin berkerut. "Baiklah, aku lupa." Pria itu tak berkata apa-apa lagi. Ia melepas mantelnya dan menyampirkannya pada gadis itu. Dapur di rumah Rivera mempunyai jendela yang terbuka untuk ventilasi, sehingga angin malam dapat masuk, yang dapat dengan mudah menyebabkan masuk angin. Corin merasakan beban di pundaknya dan menatap jas yang menutupi tubuhnya. Saat ini, jas itu lebih dari sekadar jas untuk mencegahnya masuk angin, jas itu juga merupakan isyarat kepercayaan penuh, sebuah penegasan bahwa apapun yang terjadi, ia akan berdiri teguh di sisinya. Dia tertegun sejenak sebelum mendongak ke arah pria itu lagi. Tidak ada sedikit pun keraguan di mata Jeremy. Ia tak menyangka pria ini begitu mempercayainya. Akting Anya terlalu meyakinkan, dan Anya juga penyelamatnya. Ia memiliki rasa terima kasih yang mendalam terhadap Anya, dan Anya tidak menyalahkannya. Anehnya, Jeremy tidak tertipu oleh tipuan Anya yang sungguh mencengangkan. Dia merasa rileks dan bersandar lelah ke pelukan pria itu. "Tuan, saya mengantuk. Aku akan mengantarmu pulang untuk tidur sekarang." Pria itu menepuk kepalanya pelan, lalu berbalik dan merangkul bahunya, menuntunnya pergi. Peristiwa tak terduga itu mengejutkan semua orang. Apakah putra keluarga Holden secara terbuka menerima seorang pembunuh? Saat mereka melihat Jeremy memeluk Corin dengan lembut dan berjalan menuju pintu dapur, ekspresi Anya berubah sangat jelek, kuku-kukunya sudah menancap di telapak tangannya. Joey sudah mati, tapi Jeremy tetap tidak terpengaruh. Dia sangat percaya pada Corin. Mengapa? Kenapa ini terjadi? Apa Corin mengutuk Jeremy? "Berhenti. Kau menyebabkan kematian salah satu anggota Rivera. Siapa yang setuju melepaskanmu?" Begitu Lukas berbicara, sekelompok pelayan Rivera berbaris di depan mereka, menghalangi jalan mereka. Jeremy berhenti dan mengangkat sebelah alisnya. "Siapa yang perlu izin kalau aku mau pergi?" Lukas berjalan mendekat dan memutarinya agar menghadapnya, mengerutkan kening dan memberinya tatapan tak masuk akal. "Jeremy, bahkan saat ini, kau masih melindungi wanita pengkhianat ini. Dia pembunuh." Jeremy tetap tidak berubah. Dia hanya menjelaskan apa yang terjadi. Dia tidak membunuh siapapun. "Kau tidak dengar?" Lukas tertegun sejenak, lalu berkata dengan serius, "Kau percaya padanya hanya karena dia bilang begitu." Bahkan di pengadilan, pembunuh pun tak mudah mengakui kejahatannya. "Jeremy, kapan kau jadi sebodoh ini? Apa kau benar-benar berpikir wanita licik seperti dia punya perasaan padamu?" Jeremy menjawab, "Tidak masalah. Entah dia tulus atau tidak, aku percaya padanya." Melihat betapa keras kepala Jeremy, Lukas tak berniat menunjukkan belas kasihan lagi. "Kepercayaanmu padanya sia-sia karena kau bukan hukum." Setelah mengatakan itu, dia dengan dingin berbalik dan memerintahkan bawahannya, "Panggil polisi." Retakan. Tiba-tiba terdengar suara sesuatu pecah di sudut. "Siapa di sana? Siapa yang bersembunyi di sana?" Bab 692. Seorang pembantu yang bersembunyi di balik kulkas dapur diseret keluar oleh salah satu pembantu Rivera. Pelayan itu membawa pelayan itu ke hadapan Lukas dan membantingnya ke tanah dengan kasar. "Bicaralah. Kenapa kau menyelinap ke sana?" Pelayan itu jatuh ke tanah, wajahnya dipenuhi kepanikan. Ia tergagap, "Tuan Lukas. Saya tidak melakukan apa-apa." Lukas menatapnya, matanya penuh dengan tatapan dingin. Pelayan yang berdiri di sampingnya bertanya atas nama tuannya, "Sebaiknya kau jujur pada Tuan Lukas. Kalau kau tidak melakukan apa-apa, kenapa kau bersembunyi?" Pelayan itu mundur ketakutan, suaranya bergetar saat ia menundukkan kepala, tak berani menatap siapapun. "Karena aku takut." Melihat pembantu itu berbicara dengan ragu-ragu,
pelayan itu hendak menegurnya. Namun, Lukas mengangkat tangannya, menghentikan interogasi kasar dari pelayannya. Ia melangkah maju dan bertanya kepada pelayan itu, "Apa yang Anda takutkan?" Pelayan itu, seolah mengalami guncangan mental yang hebat, menggelengkan kepalanya dengan panik. "Tuan Lukas, saya melihatnya, saya melihat semuanya." Lukas menyipitkan matanya. "Apa yang kau lihat? Bicaralah tanpa khawatir. Selama aku di sini, kau tak perlu takut." Pelayan itu mengangkat kepalanya dan menatap wajah Lukas yang sangat tampan, pipinya tanpa sadar memerah. Tak ada wanita yang bisa menolak kenyamanan pria tampan dan menawan seperti itu di saat-saat rapuhnya. Terlebih lagi, pria ini adalah majikannya, dengan otoritas mutlak. Pelayan itu pun segera tenang. "Tuan Lukas, saya melihat Nona Corin membunuh anak Nona Anya. Dia sangat mengerikan, memegang pahat di tangannya dan dengan kejam memukulkannya ke kepala anak itu. Setelah dia membunuh anak Nona Anya, dia memperingatkan Nona Anya untuk menjauh dari Tuan Jeremy di masa mendatang, atau dia akan menjadi korban berikutnya. Saat itu, saya ingin meminta bantuan untuk menyelamatkan Nona Anya, tetapi saya terlalu takut. Kaki saya lemas, dan saya takut Nona Corin, pelaku kejahatan itu, akan membunuh saya karena saya adalah saksi, jadi saya bersembunyi ketakutan, tidak berani bersuara. Saat itulah, Tuan Lukas, Anda datang bersama yang lain. Untungnya, kamu datang lebih awal. Kalau tidak, aku khawatir Nona Anya juga akan bernasib tragis." Saat pelayan itu selesai, tatapan Lukas yang dingin dan tajam beralih ke Corin, bertanya-tanya apakah dia akan menunjukkan penyesalan setelah dituduh. Namun, Corin hanya mengernyitkan dahinya sedikit, tampak agak menyesal. Reaksi Corin mengecewakannya. Ia tidak lagi berharap Corin bertobat dan malah menatap pria yang berdiri di samping Corin. Bahkan seorang saksi mata pun telah maju. "Jeremy, apakah kau masih percaya pada wanita di sampingmu itu?" Ekspresi Jeremy tampak serius saat ia mencengkeram bahu gadis itu erat-erat, tanpa menunjukkan tanda-tanda goyah. Saksi mata ini berasal dari keluarga Rivera. Kesaksiannya hanya sepihak dan tidak kredibel. Lukas mencibir dengan nada menghina. "Menurutmu, apa ada orang dari pihak kita yang mau menjebaknya tanpa alasan?" Jeremy tetap tenang. Hati manusia tidak bisa ditebak. Lukas mendengus. "Jeremy, jika kau benar-benar memahami ketidakpastian hati manusia, orang yang paling harus kau waspadai adalah hati Nona Corin yang ada di sisimu. Jangan biarkan dia menyakitimu." Tatapan Jeremy yang dalam berubah serius. "Jangan khawatir." Lukas lalu menatap Corin dengan acuh tak acuh. "Corin, apa ada hal lain yang ingin kau katakan sekarang?" Corin tetap tenang. "Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Hubungi polisi." Bab 693. Pembantu yang keluar untuk bersaksi melawannya adalah orang yang datang ke ruang tamu dan membawakannya secangkir kopi, dan dialah yang mengikuti pembantu itu ke dapur. Setelah dia masuk, pembantu itu menghilang. Awalnya ia bingung bagaimana seseorang bisa menghilang begitu saja, tetapi akhirnya ia mengerti. Pembantu itu telah bersembunyi di balik kulkas sebelumnya, menunggu untuk keluar dan memberikan kesaksian palsu. Ternyata pembantu itu juga pion Anya. Jebakan yang direncanakan dengan sangat cermat. Corin benar-benar terdiam. Tak banyak yang bisa dikatakan, dan kesaksian serta bukti-bukti yang ada justru memberatkannya. Satu-satunya pilihan adalah menyerahkan kasus ini kepada polisi agar mereka menyelidiki kasus ini secara profesional dan membersihkan namanya. Ketika polisi dan ahli forensik tiba, mereka akan menentukan waktu kematian anak itu dan penyebab sebenarnya. Baru setelah itu pelakunya akan terungkap. Dengan pembantu yang telah ia atur sebelumnya berdiri untuk menuduh Corin, Anya merasa kemenangan ada di tangannya. Namun, satu tatapan pada Jeremy membuatnya sadar bahwa Jeremy masih mempercayai Corin. Hatinya melilit cemburu. Dengan kesal, Anya menggertakkan gigi dan memeluk Joey dengan penuh duka, terisak-isak sambil berkata, "Kak, karena Corin menolak mengakui kejahatannya, ayo kita lakukan sesukanya dan panggil polisi. Kita tidak bisa membiarkan kematian harta karun kecilku tetap menjadi misteri." Lukas tidak berniat menunjukkan belas kasihan kepada Corin, yang tidak menunjukkan penyesalan. Karena itu,
Ia memberi isyarat kepada bawahannya untuk memanggil polisi. Corin menguap lelah dan berkata, mereka sudah memanggil polisi, Tuan, jadi mari kita tunggu di sini sedikit lebih lama dan bekerja sama dengan penyelidikan ini. Jeremy menundukkan pandangannya dan menatapnya. Bukankah kau bilang kau lelah? Corin mengangkat bahu tak berdaya. Meski lelah, aku tetap harus bekerja sama dalam penyelidikan. Aku ingin menjadi warga negara yang taat hukum. Jeremy menepuk-nepuk kepala gadis kecil itu dengan penuh kasih sayang dan tak kuasa menahan rasa sedihnya. Ia menyesal telah membawanya ke sini malam ini. Mereka baru saja berbaikan, tapi gadis itu malah terjebak dalam kekacauan ini. Setelah seseorang dari keluarga Rivera melaporkan kejadian tersebut ke polisi, Corin tanpa sengaja melihat sekilas senyum provokatif di wajah Anya. Bagaimana dia bisa tersenyum sambil menggendong mendiang putranya? Sayangnya, senyum miring itu lenyap seketika, hanya Corin yang melihatnya. Tak seorang pun menyadari sifat asli Anya. Melihat senyum kemenangan Anya, jantung Corin berdebar kencang, dan dia membayangkan dilema berikutnya yang akan dihadapinya. Karena Anya telah dengan cermat mengatur jebakan ini hari ini, ia pasti telah memperhitungkan semua risikonya dengan cerdik dan cermat. Kemungkinan besar, para ahli forensik dan polisi sudah menjadi bagian dari rencananya. Hal itu terlihat dari Anya yang sama sekali tidak takut pada polisi. Corin seharusnya menyadari bahwa tidak ada tempat yang bisa dijangkau Anya. Mustahil mengandalkan orang-orang yang telah disuap Anya untuk mengungkap kebenaran dan memulihkan kepolosannya. Kali ini, ia benar-benar ceroboh. Ia keliru mengira Anya masih memiliki naluri keibuan terhadap anak itu, dan itulah mengapa aktingnya membodohinya. Di tengah kekhawatirannya, Corin tiba-tiba menyadari gerakan kecil jari anak yang telah meninggal yang sedang digendong Anya. Gerakan itu sangat halus, tetapi bukan ilusi. Apakah anak itu masih hidup? Pupil mata Corin mengerut, dan dia segera berjalan mendekat, berjongkok untuk merasakan denyut nadi anak itu. Bab 694. Corin, apa yang kau lakukan lagi? Joey-ku sudah mati. Apa lagi yang ingin kau lakukan padanya? Jangan mendekat. Corin langsung menanggapi kata-kata Anya dan langsung menarik tangannya yang menggenggam erat anak itu. Jangan menghalangi. Aku ingin tahu apakah putramu masih bisa diselamatkan. Anya menatap Corin, terkejut, lalu menjadi lebih waspada terhadap tindakan Corin sambil berteriak. Apa? Kau ingin melihat apakah Joey masih bisa diselamatkan? Corin, bagaimana kau bisa berakting begitu baik? Kaulah yang membunuh Joey-ku, dan sekarang setelah saudaraku melapor ke polisi, kau datang ke sini berpura-pura menyelamatkannya. Tidakkah kau pikir itu terlalu sok? Apakah karena polisi akan segera datang, dan Anda ingin menghancurkan bukti terlebih dahulu? Kakak, dia mencoba melukai tubuh Joey. Cepat, bantu aku mengusirnya. Corin, berhenti di situ. Ekspresi Lukas berubah kejam saat ia dengan cepat mendekat untuk melindungi adiknya, tetapi tangan Jeremy yang terangkat menghentikannya di tengah jalan. Terhalang di jalannya, Lukas berdiri diam, menyipitkan mata karena kesal. Jeremy, apa kau tidak lihat apa yang dilakukan wanita itu? Dia bahkan tidak menghormati tubuh anak laki-laki itu. Ekspresi Jeremy tetap datar. Kau tidak boleh menyentuhnya. Lukas merasa dia bersikap tidak masuk akal dan langsung menepis tangan Jeremy untuk menerobos. Pada saat ini, Corin meraih tangan anak itu dan memastikan bahwa denyut nadi anak itu masih ada, meskipun sangat lemah. Dia berbalik dan berkata, "Pak, panggil ambulans." Mendengar perintah gadis itu, Jeremy segera melepaskannya dan membiarkan Lukas lewat, lalu mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor darurat. Ketika Lukas sampai di sisi saudara perempuannya, Corin sudah berdiri dan berjalan pergi. Corin berdiri dan melihat orang-orang di sekitarnya, dengan cepat memilih siapa saja yang bisa berguna. Saat itulah dia melihat bawahan kepercayaan Lukas, Edmund, berdiri tidak jauh darinya, dan dia segera berjalan ke arahnya. Para pelayan keluarga Rivera memandang rendah dirinya dan tidak mau mendengarkannya. Di sisi lain, Edmund sebelumnya pernah berinteraksi dengannya dalam pekerjaan mereka. Meskipun ia adalah bawahan kepercayaan Lukas, ia memiliki karakter yang baik, jadi seharusnya ia bersedia membantu.
Dia mendekati Edmund dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan Edmund, apakah Anda tahu apakah ada kotak pertolongan pertama di rumah ini? Kebanyakan rumah memiliki kotak P3K untuk memar dan cedera ringan. Satu kotak umumnya disimpan di rumah tangga." Edmund menatapnya dengan hati-hati dan bingung, lalu menjawab, "Seharusnya ada." "Kalau begitu, tolong carikan satu sesegera mungkin," katanya, mempercayakan tugas itu padanya. "Lebih cepat lebih baik." Dahi Edmund berkerut dan dia menatap Lukas, diam-diam menanyakan pendapat tuannya, tetapi Lukas sibuk menghibur adiknya dan tidak memberinya penegasan maupun bantahan. Melihat ini, Edmund berpikir sejenak dan mengangguk ke arah Corin. "Tunggu di sini." Edmund pun segera pergi mencari perlengkapan itu. Melihat Edmund pergi, Corin berbalik dan bertukar pandang dengan Jeremy. Pria itu mengangguk kecil padanya. Ambulans telah dipanggil dan akan segera tiba. Tubuh dan pikiran mereka berkomunikasi tanpa perlu kata-kata, saling memahami secara implisit. Bab 695. Corin berjalan ke sisi Anya, bermaksud mengambil anak itu dari gendongannya dan membaringkannya di tanah. Namun, Anya memeluk Joey erat-erat, berpura-pura kasihan dalam pelukan Lukas. "Jangan sentuh anakku, Corin, aku mohon, jangan sakiti anakku." Corin sama sekali tidak tertarik menyaksikan tindakan menyedihkan itu. Tanpa mengangkat alis, ia berkata dengan tenang, "Seharusnya aku masih bisa menyelamatkan nyawa anak ini. Jika kau benar-benar mencintai anakmu, sebaiknya kau dengarkan aku dan baringkan tubuhnya." Mudah dibayangkan Anya tidak akan mau bekerja sama. Ia sama sekali tidak percaya Corin bisa menyelamatkan anak itu, dan kalaupun ia percaya, ia tidak ingin anak itu selamat. Melihat Anya masih menolak bekerja sama, Corin tak lagi berharap wanita munafik ini akan berubah pikiran. Ia pun mengulurkan tangan untuk merebut anak itu sendiri. Anak itu sangat lemah, dan dipeluk erat oleh Anya seperti itu pasti akan menyebabkan napas terakhirnya terhenti. Khawatir Corin akan membawa Joey, Anya buru-buru menghampiri adiknya sambil menggendong anak laki-laki itu, sambil berkata, "Kakak, dia mau membawa anakku. Tolong aku." Lukas tak tahan lagi. Ia mendorong Corin dan menegur dengan marah, "Corin, apa kau tak pernah berhenti? Bukankah orang tuamu sudah mengajarkan tata krama yang paling dasar? Apa kau tidak mengerti cara menghormati orang yang sudah meninggal?" Sestabil apapun pusat gravitasinya, Corin tak berdaya melawan dorongan pria kuat, dan ia pun terjatuh. Untungnya, Jeremy tepat di belakangnya dan mengulurkan tangan tepat waktu untuk menopangnya, mencegahnya terjatuh dan terluka. Setelah membantu Corin menenangkan dirinya, pria itu menatap Lukas dengan dingin, memancarkan hawa dingin yang berbahaya. Corin tahu Jeremy sedang marah, jadi ia segera menarik tangan Jeremy, memberi isyarat agar Jeremy tidak ikut campur. Saat itu bukan saatnya Jeremy berdebat untuknya. Menyelamatkan anak adalah prioritas mereka. Corin tidak lagi mau berkomunikasi dengan Anya yang penipu dan berkata pada Lukas, "Tuan Lukas, kalau kau masih ingin anak adikmu selamat, sebaiknya kau dengarkan aku." Alis Lukas berkerut tak senang. "Apa ini permainan untukmu, Corin? Bagaimana dia bisa percaya bahwa Corin dapat menghidupkan kembali seorang anak yang sudah tidak bernyawa?" Corin tahu Lukas tidak akan mempercayainya, jadi ia berkata, "Masa-masa sulit membutuhkan tindakan yang sangat sulit. Jika anak itu hidup kembali, semua orang akan bahagia. Jika tidak, kau bisa terus meminta pertanggungjawabanku atas segalanya. Jadi, kenapa tidak mencobanya, Tuan Lukas, untuk berjaga-jaga?" Melihat ekspresi Corin yang teliti dan tegas, sepertinya dia tidak bercanda. Apa yang dia katakan juga masuk akal. Untuk berjaga-jaga. Keraguan muncul di hati Lukas. Setelah berpikir sejenak, ia memegang bahu adiknya dan berkata, "Anya, Joey sudah begini. Kenapa kau tidak membiarkannya mencoba?" Anya tentu saja tidak setuju. Tapi Lukas menepuk bahu adiknya. "Tenang saja, kalau dia gagal menyelamatkan Joey, aku akan membuatnya membayar 2 kali lipat dan memastikan keadilan untuk Joey." Berkat kegigihan sang kakak, Anya tak kuasa lagi melawan. Dengan berat hati, ia melepaskan Joey dan mengikuti instruksi Corin untuk membaringkan anak itu di tanah. Sejujurnya, dia ragu.
Apakah Corin benar-benar seperti itu? Berpengetahuan luas dalam menangani cedera. Bisakah dia menghidupkan kembali Joey? Jika ya, bukankah anak laki-laki itu akan mengungkapkan kebenaran tentang cedera kepalanya? Jika itu terjadi, tidak, mustahil. Bagaimana Corin bisa menghidupkan kembali orang mati? Dia hanya berjuang di saat-saat terakhirnya, mencoba menipu mereka. Anya mencibir dalam hati, penasaran ingin melihat trik apa lagi yang masih bisa dilakukan wanita jahat Corin ini. Bab 696. Meskipun Lukas setuju untuk membiarkan Corin mencoba menyadarkan Joey, ia tidak lengah. Ia berdiri di samping dan mengamati, menginstruksikan para pelayan di sekitarnya untuk merekam seluruh proses di ponsel mereka. Ketika polisi tiba kemudian, video tersebut akan diserahkan kepada mereka untuk mencegah Corin melakukan tindakan apapun demi pembebasannya dan kemudian menyangkalnya di kemudian hari. Anak itu telah dibaringkan telentang, dan Corin berjongkok di tanah, mengulurkan tangan untuk membuka kelopak mata Joey dan memeriksanya. Kemudian, ia dengan hati-hati melakukan beberapa tindakan penyelamatan dasar untuknya. Anya bersandar lemah di lengan kakaknya, terisak sambil menatap Corin dengan cemas. Sejujurnya, dia tidak peduli dengan Joey, semua itu hanya akting agar Lukas dan Jeremy melihatnya. Namun, hanya kakaknya yang peduli padanya. Ia menghiburnya dengan lembut, memeluknya erat. Jeremy, di sisi lain, sama sekali tidak meliriknya. Anya diam-diam melirik lelaki yang berada di luar jangkauannya itu. Jeremy berdiri di samping Corin, tegak dan tegap bak pohon cemara yang riang. Kedua tangannya dimasukkan ke dalam saku, kepalanya sedikit tertunduk, dan tatapannya yang lembut namun tajam tak tergoyahkan pada gadis yang berjongkok di tanah, melakukan CPR pada Joey yang tak bernyawa. Pada saat ini, Jeremy tampak seperti tokoh utama pria yang protektif, yang rela berada di sisinya, teguh dan tanpa keraguan. Saat Anya menonton, dia merasakan sengatan yang intens. Dulu ia berpikir selama ia mengusir Corin, Jeremy akan tetap di sisinya. Namun, ia akhirnya mengerti bahwa selama Corin tidak menghilang dari dunia ini, mata Jeremy tidak akan pernah tertuju padanya. Jadi, Corin harus mati. Dia harus mati. Saat itu, Edmund kembali, memegang botol kecil dan menyerahkannya. Nona Corin, ini kotak P3K yang Anda minta. Corin segera berdiri dan mengambil botol itu, lalu buru-buru membukanya. Anya melihat botol murahan itu dan langsung memanfaatkan situasi, berteriak dengan nada mendesak sekaligus marah. Corin, kamu bilang bisa menyelamatkan Joey-ku, tapi kamu malah pakai pertolongan pertama dasar begini. Ini lelucon. Mana mungkin pertolongan pertama dasar bisa menyadarkan Joey. Sambil berbicara, air mata mengalir dari matanya yang polos bak rusa. Ia menoleh ke arah kakaknya, mencari penghiburan. Kak, aku tahu seharusnya aku tidak mempercayainya. Joey sudah berhenti bernapas, tapi dia malah menggunakan peralatan murahan ini untuknya. Bagaimana mungkin obat dalam kotak P3K bisa menghidupkan kembali orang mati? Alis Lukas berkerut. Ia merasa gelisah melihat raut wajah adiknya yang sedih. Ia menatap Corin dan bertanya, Corin, apa kau benar-benar bisa melakukannya? Corin hanya menatap kedua saudara kandung itu sebelum melanjutkan. Ia menuang semua isi kotak obat dan berjongkok, mengoleskan sedikit bedak ke luka di belakang kepala anak itu. Kemudian, ia mengeluarkan sebuah pil merah kecil dari bawah tumpukan obat. Orang awam tidak akan tahu bahwa ada harta karun tersembunyi di dalam kotak P3K. Inilah satu-satunya hal yang benar-benar ia butuhkan. Corin membuka paksa mulut Joey dan meletakkan pil di dalamnya, lalu meminta seseorang mengambil air dan memasukkannya perlahan-lahan. Kerumunan orang menyaksikan dengan penuh semangat, semua mata tertuju pada anak yang tergeletak di tanah, menunggu untuk melihat apakah akan ada gerakan. Akan tetapi, bahkan setelah beberapa saat berlalu, Joey tidak menunjukkan reaksi apapun, tetap tidak bergerak seperti mayat. Bab 697. Tatapan penuh harap semua orang perlahan memudar karena kekecewaan, bercampur dengan sedikit rasa frustrasi seolah-olah mereka telah dipermainkan. Para pelayan Rivera mulai membentak frustrasi. Tidak ada gerakan sama sekali. Bagaimana mungkin ada tanda-tanda kehidupan kembali? Jangan percaya padanya. Dia cuma main-main.
Anak itu sudah tidak bernapas lagi. Bagaimana mungkin dia hidup kembali hanya dengan menelan pil misterius? Kalau itu mungkin, rumah sakit pasti sudah tutup sejak lama. Benar, dia melebih-lebihkan untuk memberi dirinya kesempatan. Wanita itu jelas mempermainkan kita. Ekspresi Lukas menjadi muram, karena situasinya berjalan sesuai dugaan. Ia menyipitkan mata ke arah Corin, menunggu apakah Corin akan merasa malu. Anya melihat hasil yang ia harapkan dan diam-diam terkekeh. Lalu, ia menangis sedih. Corin, sudah cukupkah? Joey-ku sudah meninggal, tapi kau terus menyiksa tubuhnya. Sakiti saja aku kalau kau begitu getir, tapi jangan siksa anakku lagi. Corin tetap diam, alisnya berkerut saat ia menatap anak yang tergeletak di tanah, berharap ia bisa hidup kembali. Ia menolak menyerah dan mengulurkan tangan untuk mencubit piltrumnya. Tanpa respons dari Corin, ia tampak seperti tidak bereaksi sama sekali. Memanfaatkan suasana, Anya memutuskan untuk bertindak dengan menerkam Corin karena sedih, marah, dan gelisah. Ia meraih tangan Corin dan mengguncangnya kuat-kuat, memohon, Corin, selamatkan anakku, oke? Kumohon, aku akan berlutut untukmu. Apa itu cukup? Melihat ini, Jeremy langsung mengulurkan tangan dan menarik Anya. Tahan sedikit. Saat Anya merasakan sentuhan pria itu, ia langsung jatuh ke dalam perangkapnya. Ia bersandar padanya, air mata mengalir di wajahnya saat ia menatapnya dengan penuh penderitaan. Jeremy, apa kau akan berdiri di sana dan melihat Corin menyiksa tubuh Joey? Meskipun Joey tidak punya hubungan darah dengan kita, dia benar-benar menganggap kita orang tuanya. Apa kau lupa betapa menggemaskannya dia saat memanggilmu, ayah? Apa kau begitu acuh tak acuh terhadap Joey kita karena Corin? Alis Jeremy berkerut, dan matanya meredup dengan ekspresi rumit. Ia terdiam selama 2 detik, lalu mendorong Anya menjauh, yang telah kehilangan kekuatannya karena bersandar padanya, dan membantunya berdiri tegak. Setelah itu, ia melepaskan tangannya. Tenanglah, situasinya belum berakhir. Anya patah hati, keputusasaannya tampak jelas di wajahnya. Jeremy, apa maksudmu? Situasinya belum selesai. Joey sudah mati. Sebagai wali dan ayah Joey, bukankah seharusnya kau yang pertama membalas dendam untuknya? Kenapa kau malah memilih berpihak pada orang yang membunuh anak kita? Lukas melangkah maju dan mendukung adiknya, mendengus dingin. Lupakan saja, Anya. Jangan harap pria ini punya hati nurani. Dia bahkan bisa mengabaikan jasamu yang menyelamatkan nyawa, apalagi anak angkat. Ekspresi yang rumit dan tak terlukiskan muncul di wajah Jeremy saat dia menatap Lukas dengan tajam. Pada saat ini, udara terasa menyesakkan, dan suasananya sangat tegang. Tiba-tiba, batuk, batuk. Tiba-tiba, suara batuk seorang anak bergema di udara, dan ketegangan antara kedua pria itu pun berakhir. Diskusi para penonton terhenti, dan semua orang langsung memusatkan perhatian pada anak yang tergeletak di tanah. Mereka melihat anak itu, yang kehabisan napas, mengerutkan kening kesakitan. Ia membuka mulut dan batuk sesekali. Dia bangun. Dia benar-benar bangun. Bab 698. Joey membuka matanya, tetapi karena baru saja selamat dari pengalaman mendekati kematian, ia tampak pucat pasi, dan ia tampak lemah bahkan saat ia sadar kembali. Setelah kejadian mengejutkan itu, warga Rivera langsung mengerumuni anak tersebut dan menunjukkan rasa prihatin mereka. Corin merasa rileks saat melihat Joey tersadar kembali. Ia berdiri dan mundur, bersandar pada Jeremy sambil mendesah lega. Jeremy, di sisi lain, tidak mengatakan apapun saat dia dengan lembut menangkapnya saat dia mencondongkan tubuh ke pelukannya, merapikan rambutnya. Di tengah keterkejutannya, Anya terus memainkan perannya. Ia berjongkok di samping anak itu, menyeka air matanya, dan berkata, "Ya Tuhan, Joey. Kau sudah bangun. Kupikir kau sudah pergi, nak. Kau tidak tahu betapa takutnya aku." Awalnya, Joey tampak bingung, menatap kosong ke sekelilingnya, tidak mengerti apa yang telah terjadi. Namun, ketika Anya mendekat untuk memeluknya, ia langsung menunjukkan ekspresi ketakutan seolah-olah baru saja melihat sesuatu yang mengerikan, dan ia pun langsung menangis terseduh-seduh. Anya menegang mendengarnya, tetapi ia terus memeluk bahu anak itu,
membujuk, "Jangan menangis, Joey. Ibu di sini." Kehadiran Anya tidak membuatnya tenang. Ia malah menangis semakin keras dan berusaha mati-matian merangkak menjauh dari Anya di tanah. Sayangnya, ia terlalu lemah dan tak bisa bangun. Melihat hal ini, alis Lukas berkerut bingung. Namun, karena perilaku adiknya yang tak menentu, ia tidak terlalu memikirkannya. "Anya, emosimu terlalu kuat saat ini, yang mungkin akan membuat anak itu kesal. Jangan dekati dia untuk saat ini. Biarkan Joey tenang, dan dia akan datang kepadamu." Anya mengerjap dengan perasaan bersalah, berpura-pura tak berdaya sambil mengangguk. "Baiklah kalau begitu. Kuharap Joey ku baik-baik saja sekarang. Aku akan cukup bahagia." Sebenarnya, yang sebenarnya ia khawatirkan bukanlah kondisi fisik Joey, melainkan apakah Joey akan mengatakan sesuatu yang tidak pantas setelah bangun tidur. Jika Joey mengungkapkan kebenaran, bahwa cedera kepalanya disebabkan oleh ibunya sendiri, bagaimana Lukas dan Jeremy akan memandangnya di masa depan? Ini mengerikan. Siapakah yang mengira bahwa anak yang sudah meninggal dapat dihidupkan kembali? Corin pasti penyihir. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia punya kemampuan luar biasa yang tak masuk akal? Dia telah menggunakan sihir pada Jeremy sebelumnya, dan pada saat ini, dia menggunakan teknik kebangkitan untuk menghidupkan kembali anak ini. Namun, Corin tidak memiliki teknik kebangkitan apapun. Kebetulan saja ia memiliki pengetahuan dasar tentang pengobatan dan mengetahui beberapa fakta tersembunyi yang tidak diketahui orang awam. Meskipun kotak pertolongan pertama biasanya tersedia di setiap rumah tangga, kebanyakan orang tidak menyadari bahwa ia menyembunyikan pil tersembunyi di dalam tutup botol bubuk obat biasa. Bahan-bahan pil itu adalah formula yang sangat rahasia, dan komposisi pastinya tidak diketahui. Ketika Corin tinggal di biara itu semasa kecil, ia pernah melihat biarawati yang membawanya masuk untuk menggunakan pil itu guna menyadarkan orang yang terluka parah dan kehilangan tanda-tanda vital, dan ia mengingat kejadian itu sejak saat itu. Akan tetapi, pil tersebut hanya dapat digunakan untuk pasien dalam kondisi kritis dan tidak boleh digunakan sembarangan untuk cedera ringan. Jika digunakan dengan benar, obat ini dapat menyelamatkan nyawa seseorang. Syaratnya, orang yang mengonsumsi obat ini harus tetap memiliki tanda-tanda vital. Untungnya, anak itu berjuang keras untuk hidupnya dan selamat. Bab 699. Ambulans dan mobil polisi tiba di rumah keluarga Rivera secara bersamaan. Staf medis adalah yang pertama bergegas masuk, memeriksa luka-luka anak tersebut dan menanyakan langkah-langkah yang telah diambil oleh keluarga. Mereka memuji keluarga tersebut atas penyelamatan yang efektif, dan menyatakan bahwa jika tidak, anak itu mungkin tidak akan terselamatkan. Ketika para dokter memuji mereka, Lukas melirik Corin dengan ekspresi rumit di matanya. Karena anak tersebut kehilangan banyak darah, luka di belakang kepalanya perlu dijahit. Petugas medis mengangkat Joey ke atas tandu dan membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan dan perawatan lebih lanjut. Lukas meminta Edmund untuk menemani anak itu sementara ia tetap di sana untuk berkoordinasi dengan polisi. Anya tidak ikut ambulans untuk menemani Joey karena setiap kali ia mendekati anak itu, Joey akan berteriak ketakutan. Staf medis terpaksa membujuknya untuk keluar dari kendaraan agar anak itu tidak semakin khawatir. Dia hanya bisa keluar dari mobil, tetapi dia khawatir tentang apa yang mungkin dikatakan anak itu kepada Edmund di sepanjang jalan. Setelah para medis membawa anak yang terluka itu pergi, polisi mendekat dan bertanya, "Tuan Lukas, seseorang dari keluarga Anda melaporkan bahwa seseorang membunuh anak laki-laki di sini, benar?" Lukas mengangguk dan menceritakan seluruh kejadian itu kepada polisi. Polisi agak terkejut dan berkata, "Jadi maksudmu anak itu tidak mati dan telah diselamatkan?" "Benar," jawab Lukas dengan tenang dan elegan. "Maaf, tapi karena luka anak itu parah, dia perlu dirawat di rumah sakit dulu. Setelah kondisinya stabil, kita bisa bekerja sama dengan penyelidikan Anda." Polisi mengangguk mengerti dan melanjutkan pemeriksaan rutin mereka. "Jadi, siapa yang Anda curigai telah melukai anak Anda? Apakah Anda punya petunjuk?" Ekspresi Lukas berubah rumit, dan setelah hening sejenak, ia mengalihkan pandangannya ke arah Corin. "Itu dia." Polisi dan rekan-rekannya semua menoleh ke arah Corin, yang berdiri tidak jauh dari mereka.
Anda mencurigai wanita ini melakukan kejahatan itu. Apakah Anda punya bukti? Kami punya saksi mata. Adik perempuan saya dan pembantu keluarga kami melihatnya melakukan perbuatan itu. Setelah memahami situasinya, polisi berjalan ke arah Corin dengan ekspresi serius dan bertanya, "Siapa namamu?" Corin dengan tenang menjawab, "Nama belakangku Keru, dan namaku Corin." Salah satu polisi kemudian berkata, "Corin Keru, seseorang telah melaporkan bahwa Anda dicurigai melakukan pembunuhan berencana. Sekarang, ikut kami ke kantor polisi untuk diinterogasi." Corin tidak terkejut dengan hasil ini dan bersiap untuk bekerja sama dan pergi bersama mereka. Tiba-tiba, tangan besar Jeremy mencengkeram bahunya, menghentikan gadis yang hendak pergi. Pria itu melirik polisi dengan dingin, lalu menyipitkan mata ke arah Lukas. "Tuan Lukas, kenapa Anda tidak menyebutkan bagaimana dia mengabaikan gangguan Anda dan menyelamatkan anak itu? Anda bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun tentang hal itu kepada polisi." Alis Lukas berkerut saat dia menjawab, dia memang menyelamatkan Joey, tapi itu tidak membuktikan bahwa dia tidak menyakiti siapapun sejak awal. Polisi agak bingung dengan hal ini dan terdiam sejenak sebelum bertanya, "Apa maksudnya? Apakah maksudmu gadis ini membunuh anak itu terlebih dahulu, lalu menghidupkannya kembali?" Lukas berjalan mendekat, berdiri di depan Jeremy dan Corin, dan menjawab, "Ya, itulah yang terjadi." Jeremy menatap Lukas tanpa ekspresi dan berkata dengan dingin, "Kalau dia memang menyakiti seseorang, kenapa dia menyelamatkannya? Apa logika di balik semua ini? Apa masuk akal bagimu?" Bab 700. Lukas kehilangan kata-kata. Ia tak bisa memahami logika di balik semua ini, tetapi baginya, tindakan Corin sebelumnya juga tak masuk akal. Misalnya, kemunculannya yang tiba-tiba di wawancara kerja keluarga Rivera, atau kehadirannya di pesta ulang tahun kakeknya tanpa alasan apapun. Terlebih lagi, baik Anya maupun pelayan itu menyaksikan tindakan Corin secara langsung. Mungkinkah itu palsu? "Aku tahu kenapa Corin berusaha keras menyelamatkan Joey, Lukas," sela Anya. Saat semua orang menoleh, mereka melihat Anya, dengan mata merah, berjalan masuk dari luar. Ia berencana untuk menemani Joey ke rumah sakit bersama petugas medis, tetapi karena anak itu menunjukkan reaksi yang ekstrim begitu melihatnya, petugas medis menyarankan agar ia tetap tinggal, dan ia harus kembali. Lukas mengerutkan kening ketika melihatnya kembali sendirian dan bertanya, "Kenapa kamu tidak pergi ke rumah sakit? Di mana Joey?" Anya berjalan ke sisi kakaknya, menyeka air matanya, dan berkata, "Edmund sedang bersama Joey di rumah sakit, jadi aku merasa lega. Kita bisa pergi ke rumah sakit nanti untuk menjenguk Joey bersama. Sekarang, aku ingin melihat dalang yang menyakiti Joey diadili. Kalau tidak, sebagai seorang ibu, aku akan merasa terlalu bersalah dan tidak akan mampu menghadapi anakku." Dia tersedak lagi saat berbicara, membangkitkan simpati dari mereka yang hadir. Setelah disarankan untuk tidak naik ambulans, Anya menjadi jauh lebih tenang. Ia berpikir sejenak dan menyusun rencana. Dengan Joey yang sudah dibawa pergi dengan ambulans dan untuk sementara tidak dapat mengungkapkan apapun yang merugikan, inilah saatnya untuk menetapkan dengan tegas dakwaan pembunuhan berencana Corin. Mereka akan menangani anak itu di rumah sakit nanti. Anak-anak lebih mudah ditangani, ada cara untuk mencegah mereka berbicara omong kosong. Melihat mata adiknya yang bengkak karena menangis, hati Lukas sedikit sakit. "Anya, apa yang kau katakan kau tahu?" Anya menyeka air matanya dengan lembut, matanya dipenuhi kesedihan dan kebencian saat ia menatap tajam ke arah Corin. "Lukas, aku tahu kenapa Corin menyelamatkan Joey. Jawabannya sederhana, karena dia takut ketika mendengar keluarga kami melaporkan kejadian itu ke polisi. Dia takut menghadapi hukuman berat karena menyebabkan kematian seseorang, jadi dia berubah pikiran dan menyelamatkan Joey." Saat mengatakan ini, butiran air mata mengalir di wajah Anya, dan ia memohon kepada petugas yang menangani kasus tersebut, "Pak Polisi, saya melihat seluruh situasi. Dialah yang memukul kepala anak saya dengan pahat, dan anak saya jatuh pingsan. Meskipun dia berhasil menyadarkan anak saya setelahnya, itu tidak meniadakan motif awalnya untuk membunuh. Dia harus didakwa dengan percobaan pembunuhan. Pak Polisi,
Saya mohon Anda membawa pelaku ini ke pengadilan. Kalau tidak, saya khawatir putra saya akan menjadi korbannya lagi suatu hari nanti. Otak anak-anak masih berkembang pada tahap ini, dan setelah pukulan berat di kepala, siapa yang tahu apakah akan ada efek jangka panjang. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi. Kalau kesaksianku saja belum cukup, ada pembantu kita. Dia juga menyaksikan kejadian itu. Kamu boleh tanya dia. Pelayan itu segera melangkah maju dan berbicara mewakili bosnya. Ya, Pak, saya juga melihatnya. Corin lah yang menggunakan pahat untuk memukul anak Nona Anya. Ternyata dia. Para petugas mengangguk. Nona Anya, kami memahami situasi yang Anda gambarkan. Kami pasti akan membawa pelaku ke pengadilan dan memberi Anda penjelasan. Kemudian, para petugas menatap Corin dengan tegas. Corin Keru, kalau kamu punya sesuatu untuk membela diri, kamu bisa mengatakannya di kantor polisi. Sekarang, ikut kami. Corin tidak melawan saat dibawa pergi oleh polisi, tetapi Jeremy tidak mengizinkannya bergerak sedikit pun. Jeremy memegang bahu gadis itu dan memberikan sedikit kekuatan, mencegahnya bergerak. Menatap para petugas, tatapan pria itu dominan dan acuh tak acuh. Kalau kalian mau membawanya pergi, suruh kepala kalian panggil aku dulu.